Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai lampu antik, lampu yang di dalamnya ada minyak tanah atau minyak kelapa, kemudian dikasih sumbu di depannya nanti. Dan ini kemudian dinyalakan kalau tidak ada listrik untuk panjeran atau malam hari, supaya tidak gelap, dikasih lampu yang kalau bahasa Jawa namanya lampu sentir atau teplok. Tetapi ini hanya satu sumbunya, dan ini kemudian nanti akan ditaruh di atas meja untuk menerangi seluruh keluarga di situ. Apalagi kalau sudah malam, dibutuhkan lampu yang tidak terlalu terang, dan ini kemudian yang dipakai di daerah-daerah yang tidak ada listrik. Ini lampu yang hemat karena minyaknya minyak kelapa. Dan saudara-saudari, ini saya bawa dari India, daerah India, Sri Lanka. Ini memakai model lampu-lampu ini karena masih banyak ternyata belum terjangkau oleh listrik kampung-kampungnya. Nah, di India saya merasakan terkesan bagaimana pada saat biasanya misa itu ada daerah tertentu yang ditinggali oleh Santo Thomas dengan ritus Malabar. Kalau di daerah Antioquia, ritus Antioquia. Dan kemudian apa yang terjadi? Misa hari Minggu 4 jam. Kita 2 jam saja, 1,5 jam sudah gelisah. Lihat jam berkali-kali. Ini tidak selesai-selesai. Romonya, khotbahnya panjang sekali. Acaranya panjang. Saya keburu ada acara lain. Ini sudah ditunggu. Anak-anak mau makan siang dan seterusnya. Komplain. 1,5 jam saja kita sudah nggak kerasan. Tetapi ini di sana kalau misa 4 jam. Ritus Malabar, peninggalan Santo Thomas Rasul. Saudara-saudari yang terkasih, banyak lagunya di sana. Sutum wili sudere, yenula kamune sutrute. Satet payembun padam, tute urase, yenudayam patrikulute. Bun wili hil wilunder, wineli wil paranten. Saudara-saudari yang terkasih, lagu-lagu itu banyak seperti film India, maka ekaristinya pun juga panjang sampai 4 jam. Jasa Santo Thomas dari Rasul. Maka saudara-saudari yang terkasih, Santo Thomas yang disebut Didimus adalah Rasul Yesus yang pada saat Yesus menampakkan diri, dia tidak percaya. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, dia langsung mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan kata-kata ini, ungkapan hati ini menjadi ungkapan iman orang-orang beriman pada zaman kita juga. Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika sakramen Maha Kudus diangkat, ketika tubuh Kristus dan darah Kristus diangkat. Dan itu menjadi pernyataan Santo Thomas, pernyataan gereja. Santo Thomas dipercaya kemudian menjadi rasul, mewartakan kebangkitan Kristus sampai ke Antioquia. Kemudian sampai mengarah ke arah ke tempat Asia, sampai ke India. Dan disinilah dia meninggalkan umatnya memakai ritus Malabar dengan ekaristi yang 4 jam. Pernah satu orang India, Romo, bertamu di tempat saya ketika saya di Jakarta. Dia mengatakan, "Saya belum duduk, sudah selesai misanya." Karena dia biasa misa 4 jam, saya biasanya hanya 1 jam lebih 5 menit, 10 menit. Tetapi kemudian dia merasakan kok belum srek, duduk saja belum sungguh-sungguh nyaman, kok sudah selesai misalnya. Itulah perbedaannya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Thomas Rasul. Maka bacaannya pun tentang Santo Thomas. Karena Santo Thomas selalu mempunyai cap peragu.
Dalam Injil hari ini pun dikatakan, ketika Yesus menampakkan diri, pada waktu itu ada Santo Thomas, dan sebelumnya Santo Thomas tidak ada ketika para murid mengatakan, kami telah melihat Yesus yang bangkit. Maka Santo Thomas, sekali-kali aku tidak percaya kalau aku belum mencocokkan jariku ini kepada bekas luka paku di telapak tangannya, dan juga mencucukkan tanganku ke dalam bekas luka tombak di lambungnya. Dan kemudian pada waktu itu juga Yesus datang walaupun pintu-pintu terkunci, dan Yesus mengatakan, Thomas, cucukkanlah jarimu di telapak tanganku, bekas luka pakuku, dan tanganmu di dalam bekas luka tombak di lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Thomas langsung mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ungkapan iman yang dalam. Kemudian dikatakan, karena kamu melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat aku, tetapi percaya. Ya kita ini, siapa lagi? Apakah kita pernah melihat Kristus yang hidup-hidup begitu? Tentu saja tidak. Kita melihat semangatnya, rohnya yang selalu menggerakkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kemarin saya misa peringatan 2 tahun meninggalnya bapak saya di rumah, itu ada saya misa, kemudian umatnya pada datang untuk ikut Ekaristi. Dan ketika saya selesai Ekaristi, kami santap malam, salam-salaman. Ketika pamit pulang, ada seorang yang rambutnya putih, padahal dulu itu ternyata adik angkatan saya. Dia kemudian mengatakan, Romo, masih kenal saya enggak? Saya ingat memeras keringat, memeras otak, dan kemudian saya ingat, oh ini ya, saya tahu, saya ingat namanya si A. Kemudian dia mengatakan, ini istri saya, ini cucu-cucu saya. Saya baru sadar, dia ternyata sekarang menjadi pengikut Kristus. Saya ingat pada waktu mudanya, dia hidupnya sungguh tidak teratur dan tidak terbayangkan. Sekarang anak cucunya pun sama-sama mengatakan bahwa saya merasakan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Tentu tidak berjumpa seperti para rasul dengan mata kepala fisik sendiri, panca indera, tetapi berjumpa dengan hati. Dari pengalaman-pengalaman dia, dan kemudian dia menyatakan, ini junjungan saya. Anaknya, istrinya, dan juga cucunya kemudian merasakan semua itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak perjumpaan-perjumpaan pribadi kita dengan Yesus lewat orang-orang di sekitar kita, lewat orang-orang yang mungkin tidak beruntung dan akhirnya kita ditugasi untuk menjadi perpanjangan tangannya, lewat orang-orang yang di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang kadang mendewasakan kita, dan dari situlah kita kemudian mengenal Kristus dan kita butuh menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudari, mari kita temukan pengalaman itu, sehingga pengalaman Tuhanku dan Allahku ini juga meresapi setiap penghayatan iman kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tetet.